Mendengar bahwa tentara pemerintah untuk tinjauan ini, tetapi juga dengan susah payah, khususnya dari tempat lain untuk menarik 20.000 hingga 30.000 orang, para prajurit front sangat bersemangat. Kedua belah pihak bersama-sama 50.000 hingga 60.000 orang tidak akan menakut-nakuti para perunding yang dikirim Hamid sampai mati. Adapun soal tidak mengizinkan amunisi hidup, tidak ada yang aneh. Parade di seluruh dunia dilakukan tanpa amunisi hidup. Parade tembakan langsung tentara yang sebenarnya hanya terjadi sekali, yaitu parade Soviet pada tahun 1941. Lebih dari 100.000 tentara di sisi ini berpartisipasi dalam parade, sisi lain segera berbaris ke medan perang untuk membela negara. Selain itu, semua parade harus memastikan tidak ada amunisi hidup. Jika tidak, jika ada peluru di pistol, temukan perwakilan musuh untuk ditembak dan dibunuh, situasinya akan benar-benar tidak terkendali. Jadi, para prajurit front bencana alam telah secara sadar mengeluarkan semua amunisi dari senjata mereka, dan atasan mereka juga telah mengeluarkan perintah bahwa petugas di semua tingkatan harus memeriksa senjata perwira akar rumput dan tentara untuk konfirmasi 2 kali. Pada saat yang sama, pasukan pemerintah juga secara aktif mempersiapkan, hanya saja mereka secara diametris menentang front kataklismik. Yang ingin mereka konfirmasikan adalah bahwa senjata dan amunisi semuanya dalam keadaan siap. Setelah itu, tentara dari kedua belah pihak mulai berbaris di area terbuka yang luas di depan kamp. Pasukan pemerintah yang semula bertempur di sisi front kataklismik berkumpul di sisi kanan front, sedangkan pasukan pemerintah yang secara khusus ditarik dari seluruh dunia diatur untuk berkumpul di sisi kiri front kataklismik. Sementara sejumlah besar kendaraan lapis baja semuanya berbaris dan diparkir tepat di depan, yang setara dengan membungkus 15.000 orang dari kataklismik front sebagai pangsit. Namun, para prajurit front tidak merasakan kelainan apapun. Wildan berjalan keluar dari ruang negosiasi atas perintah Tama. Dia datang langsung ke depan formasi prajuritnya sendiri dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berulang kali menekankan kalimat "semua dengarkan perintahnya". Kita harus menunjukkan postur terkuat kita dan berusaha untuk mengalahkan musuh dari momentum. Semua tentara bayaran dari front kataklismik merespons, masing-masing berdiri setinggi pohon pinus. Pada saat yang sama, mereka juga membenci pasukan pemerintah di sisi kiri dan kanan di hati mereka. Orang-orang ini semua berkeliaran. Bagaimana mereka bisa terlihat seperti seorang prajurit? Namun siapa sangka, saat tentara sedang berkumpul dan 15.000 prajurit front bencana sedang menunggu negosiator Hamid muncul, semua pasukan pemerintah tiba-tiba mengarahkan senjata dan meriam mereka ke 15.000 prajurit front bencana. Diikuti oleh seseorang yang berteriak melalui pengeras suara, semua prajurit front bencana harus menyerah tanpa syarat dengan tangan terangkat. Siapapun yang berani melawan dan menolak menyerah akan dibunuh di depan mata. Dengan ini, 15.000 tentara benar-benar meledak. Siapa yang mengira bahwa segalanya akan tiba-tiba berubah menjadi buruk? Siapa sangka pasukan sahabat yang sedang berperang berdampingan tiba-tiba akan saling menyerang dengan senjata? Tepat ketika semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukan, Wildan berkata dengan keras, "Semua prajurit front bencana, dengarkan perintahnya. Saya memerintahkan Anda untuk menyerah tanpa syarat kepada pasukan pemerintah. Tunggu pasukan pemerintah untuk menangkapmu, tidak ada yang bisa melawan. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Pada saat ini, semua prajurit runtuh. Jika itu adalah tentara sahabat yang tiba-tiba berbalik melawan mereka, itu masih bisa dibenarkan. Tetapi panglima tertinggi mereka sendiri juga berbalik melawan mereka. Apa-apaan ini? Ini adalah salah satu dari 4 jenderal pertempuran front. Bagaimana mereka bisa bersekongkol dengan tentara pemerintah, Viko, yang memiliki hubungan terbaik dengan Wildan, mau tidak mau bertanya, "Komandan, apa yang terjadi di sini?" Wildan berkata dengan suara dingin, "Aku menyuruhmu menyerah,
kamu tidak mengerti kata-kata manusia." Viko tercengang. Dia tidak ingin percaya bahwa rekan terdekatnya, saudara lelaki yang tumbuh bersamanya, akan mengkhianati semua orang. Mau tak mau ia membuka mulutnya dan bertanya, "Saudara Wildan, ada apa denganmu? Untuk apa kamu melakukan ini?" Sebelum Wildan menjadi salah satu dari 4 jenderal pertempuran, Viko memanggilnya Brother Wildan, dan ini adalah gelar yang tidak pernah diubah Viko untuk Wildan sejak dia masih kecil. Dan saat ini, dia berharap menggunakan cara ini untuk membangunkan saudaranya, sehingga dia bisa kembali dari jalan yang hilang. Namun, Wildan telah lama kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kesadarannya hampir runtuh dan dia ingin bunuh diri, tetapi tubuhnya tak terkendali saat dia berjalan di depan Viko dan menamparkan wajahnya dengan keras, dengan marah berkata, "Aku akan membunuhmu jika kamu berbicara lagi." Omong kosong, Viko menangis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata, "Saudara Wildan, Anda adalah salah satu pemimpin paling setia dari Front Cataclysmic. Front adalah iman seumur hidup Anda. Bagaimana Anda bisa seperti ini?" Kesadaran Wildan sendiri sudah sangat menyakitkan, tetapi tubuhnya masih tidak bisa mengendalikan mengeluarkan pistol dan meletakkan moncongnya ke kepala Viko, berbicara dengan suara dingin, "Satu kata omong kosong lagi, dan aku akan menembak." Viko menatap mata pembunuh Wildan, dan sementara hatinya sangat putus asa, dia menyerah berjuang. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dialami Wildan dan mengapa pada akhirnya dia menjadi seperti ini, dia tahu bahwa pada saat ini tekad Wildan telah dibuat, dan tidak ada yang bisa dia katakan akan berguna. Ketika Wildan melihat bahwa Viko tidak lagi berbicara, dia meletakkan senjatanya dan berkata dengan suara dingin, "Jika Anda menyerah dengan patuh, pasukan pemerintah tidak akan mempersulit Anda. Tetapi jika Anda berani melawan, Anda akan dibunuh di tempat segera." Pada saat ini, kendaraan lapis baja pemerintah telah mengepung ke segala arah, dan senjata di kendaraan serta moncong senapan mesin berat semuanya ditujukan pada 15.000 tentara front bencana. Wildan berhenti sebentar dan menambahkan, "Kamu harus ingat, Anda bersenjata non-pemerintah. Bahkan jika Anda dibunuh oleh tentara pihak lain di wilayah negara lain, pihak lain dapat sepenuhnya mendefinisikanmu sebagai kekuatan musuh untuk invasi ilegal, dan tidak ada yang akan mengatakan sepatah kata pun untuk kematianmu saat itu." Orang-orang Front Cataclysmic ini telah sepenuhnya melepaskan ide perlawanan setelah mendengar kata-kata Wildan, ditambah dengan senjata gelap di depan mereka. Meskipun masih ada banyak jenderal pertempuran bintang 3 dan bintang 4 di antara mereka, mereka tidak berani bergerak sama sekali saat ini. Karena mereka tahu bahwa pihak lain masih ingin menyelesaikan masalah secara damai. Jika pihak mereka, pihak lain dapat langsung menembak. Apa pentingnya jenderal pertempuran bintang 3 dan bintang 4? Bahkan seorang jenderal bintang 5 tidak mampu mengambil tembakan AK-47. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan tangan mereka. 15.000 elit dari Front Cataclysmic menjadi tahanan dalam sekejap. Untuk menjaga mereka tetap terkendali, tentara pemerintah mengikat mereka dalam kelompok, dan ketika sebuah kelompok diikat, itu langsung dikirim ke truk yang menarik mereka ke ibu kota. Jauh sebelum tentara datang untuk mendukung mereka, para petinggi tentara pemerintah telah menentukan bagaimana 15.000 tahanan itu akan ditempatkan. Mereka diangkut dengan truk ke beberapa penjara militer, di barak dan penjara kota di beberapa kota untuk dipecah dan dikendalikan. Dengan cara ini, 15.000 prajurit front dapat dicegah semaksimal mungkin untuk bersatu melawan atau melarikan diri dari penjara. Saat tentara ditarik secara berkelompok dengan truk, komandan pemerintah Sahid mendekati Tama dan dengan hormat bertanya, "Tuan Renza, sekarang kami telah menangkap 15.000 tentara ini. Kami bingung apa yang harus dilakukan dengan begitu banyak tawanan perang. Apakah Anda punya saran bagus tentang arah kami selanjutnya?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.